Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, Shalom, damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Hari ini Jumat, 26 Februari 2021 adalah Jumat Pekan Prapaskah pertama. Kita akan merenungkan bersama-sama Injil Matius, bab 5, ayat 20 sampai 26. Mari kita membuka renungan ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan pikiran dan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 5 ayat 20 sampai 26. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih. Ketika seseorang mengeluarkan kata-kata, mengatakan sesuatu, mengucapkan suatu kalimat kepada orang lain, entah itu positif, entah itu negatif, ketika perilaku-perilakunya nampak pada orang lain, entah itu positif, entah itu negatif, dia sebetulnya sedang menunjukkan siapakah dia kepada orang lain. Ketika yang diucapkan itu hal-hal yang negatif, ketika yang dilakukan itu adalah hal-hal yang negatif, dia sedang mengatakan kepada orang lain tentang kejahatan yang bercokol di dalam hatinya. Ketika hati dipenuhi dengan kejahatan, yang keluar adalah kata-kata yang merusak. Yang keluar adalah perilaku-perilaku yang merusak, menghancurkan. Ketika hati dipenuhi dengan damai, dengan cinta kasih, maka yang diucapkan adalah kata-kata yang membangun, yang mendorong dan menyemangati, yang memberikan harapan. Ketika hati dipenuhi dengan damai, dengan cinta kasih, yang ditunjukkan adalah perilaku-perilaku yang membawa sukacita, yang membuat orang lain merasa aman dan damai, yang membuat orang lain merasa bahwa dia sungguh-sungguh didukung, dia sungguh-sungguh diperhatikan. Bagi Yesus, hati itu yang penting. Hati yang penting. Ketika dia berbicara tentang pembunuhan, ya, ketika dia berbicara dengan kata-kata kasar, yang dua-duanya adalah tindakan lahiriah, yang kedengaran, yang kelihatan, yang dialami orang lain. Dan ketika dia mengatakan bahwa kedua-duanya sama jahatnya, sama tidak baiknya, kata-kata dan perbuatan, dia sedang mau mengatakan kepada kita, ketika engkau melakukan semuanya itu, dan semua itu adalah negatif, merusak hidup orang lain, menghancurkan hidup orang lain, itu menggambarkan hatimu yang jahat.
Dan hati yang jahat itu sungguh-sungguh menjauhkan kita dari Tuhan, menutup pintu hidup kita terhadap berkat-Nya. Maka Yesus mengatakan dihukum. Bukan Allah yang menghukum, tapi kita menghukum diri kita sendiri. Ketika yang keluar adalah kata-kata jahat, perbuatan-perbuatan jahat, kita menutup pintu hidup kita. Sehingga kita kehilangan berkat Tuhan, bukan karena Tuhan menutup pintu hatinya, tapi kita tidak mau lagi menerima berkat-Nya karena pintu hati kita sudah kita tutup. Yang Tuhan mau adalah jagalah hatimu, supaya dari hatimu yang penuh damai, penuh kasih, akan mengalir kata-kata yang membangun, kata-kata yang mendukung orang lain, kata-kata yang membawa damai kepada orang lain. Jagalah hatimu supaya tetap ada damai, tetap ada cinta kasih. Isilah hatimu dengan minyak kasih, supaya dimanapun Anda berada, yang ditunjukkan adalah perkataan-perkataan yang mendorong. Yang ditunjukkan adalah perbuatan-perbuatan yang sungguh-sungguh memuliakan orang lain, yang sungguh-sungguh memberkati orang lain, yang sungguh-sungguh membawa sukacita dan kegembiraan bagi orang lain. Mari kita berdoa supaya hati kita sungguh-sungguh tetap kita isi dengan damai kasih-Nya, supaya hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang terberkati, justru karena dengan adanya kasih yang memenuhi hati, kita terbuka sepenuhnya untuk menerima kebesaran kasih Tuhan, berkat-Nya secara berlimpah. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.